Halo semuanya, masih bersama saya Bagus Prasetyo dan selamat datang di channel Story Manhwa. Karena di sini kita akan membahas alur cerita terbaru mulai dari manhwa sampai dengan manhwa. Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan terbaru dari chapter 179 Nano Machine, yang di chapter sebelumnya Wang Yogun yang sudah terbangun telah membuat keputusan besar dalam hidupnya untuk bergabung dengan kultus Heavenly Demon. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jadi ayo siapkan handsetmu dan nikmatilah story-nya. Masih di wilayah kultus Heavenly Demon, yang lebih tepatnya adegan saat ini berada di ruang tamu ketiga dari cabang kultus Heavenly Demon di wilayah utara Provinsi Hunan, di mana di dalam ruangan tersebut terlihat Xion Yuan sedang berdiskusi dengan Tetua Yeon yang sebelumnya di beberapa chapter yang lalu dia tidak pernah terlihat. Ternyata saat itu Tetua Yeon ditugaskan oleh Xion Yuan untuk mendapatkan bahan-bahan obat yang tidak mereka miliki dari daftar obat-obatan yang diberikan oleh Divine Doctor Gamerosu saat mereka masih berada di pegunungan Sword Valley yang terabaikan. Yang saat itu Xion Yuan sempat berkonsultasi dengan Gamerosu tentang gejala yang dialami ayahnya tanpa memberitahukan identitasnya sebagai mantan pemimpin kultus Heavenly Demon. Karena saat itu Gamerosu sendiri juga belum tahu siapa sebenarnya Xion Yuan yang ada di depannya itu. Kemudian kembali lagi ke percakapan Tetua Yeon dan Xion Yuan. Karena sebelumnya Tetua Yeon tak berada di kultus Heavenly Demon, tentu saja dia tak mengetahui apa yang telah terjadi di sekitar tuannya baru-baru ini. Jadi Tetua Yeon yang sudah mendengar semuanya merasa tidak pernah mengira bahwa selama dia pergi telah terjadi peristiwa yang sangat menakjubkan. Tapi Xion Yuan memintanya untuk tidak khawatir, karena bagaimanapun semua yang terjadi sebelumnya pada akhirnya adalah hal yang baik bagi pihak mereka. Sebagai seorang bawahan, tentu saja Tetua Yeon tak lupa mengucapkan selamat pada tuannya, karena sekarang tuannya telah termasuk dalam 5 seniman bela diri terbaik, yang dibalas dengan ucapan terima kasih oleh Xion Yuan yang masih berdiri sambil berbicara dalam hatinya bahwa sekarang dia akhirnya telah memiliki semua obat herbal yang dia butuhkan dan sudah saatnya dia perlu menyelesaikan urusannya dengan Divine Doctor Gamerosu untuk segera menyembuhkan ayahnya, karena perjalanannya ini telah memakan waktu lebih panjang dari yang dia kira. Jadi sebagai pemimpin kultus Heavenly Demon dia harus segera kembali ke markas utama kultus untuk melaksanakan tugasnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara penjaga dari luar ruangan yang meminta izin untuk masuk sambil membawa seorang berjubah hitam di belakangnya, yang membuat Xion Yuan berekspresi serius dan menanyakan siapa kamu. Ternyata pria berbaju hitam yang memberi hormat padanya itu adalah orang dari Sekte Darkness yang dikirim oleh Tetua Huan Yi. Xion Yuan yang mendengar itu pun terkejut, karena kalau Tetua Huan mengirim anggota Sekte Darkness dan bukan orang dari Sekte Secret Phantom, yang itu berarti pesan yang akan disampaikan orang itu merupakan pesan yang sangat penting, ucap Xion Yuan di dalam hatinya. Dan memang benar, bahkan pesan itu disampaikan melalui telepati yang menyebutkan bahwa mereka menuju ke 10,000 Great Mountains yang merupakan lokasi utama dari kultus Heavenly Demon. Informasi tersebut tentu saja membuat Xion Yuan terkejut mendengarnya sambil mengulangi kata mereka dengan ekspresi seriusnya. Tapi siapakah mereka yang dimaksud itu? Kemudian pada siang harinya adegan berpindah ke gerbang depan cabang kultus Heavenly Demon, yang saat ini tampaknya beberapa anggota kultus dan Hubong sedang sibuk mengangkat peti mati kayu yang berisi jasad Gammiang yang sedang ditangisi Gamerosu sambil menggendong cicitnya melihat peti kayu itu diangkat ke dalam gerbong kereta kuda.
Karena tiba-tiba saja Seon Ye-won memerintahkan semua orang untuk bersiap kembali ke markas utama kultus. Padahal dia berencana kembali ke kultus setelah pemakaman cucu Gamrosu selesai di provinsi Hunan ini. Tapi karena tamu yang tak terduga akan datang ke markas utama kultus Heavenly Demon, jadi dia tak punya waktu dan pilihan lain selain bergegas dan menjanjikan kepada Gamrosu sebuah pemakaman besar di lokasi utama kultus untuk menyenangkan perasaan Gamrosu. Dan beberapa waktu kemudian akhirnya persiapan itu selesai setelah seseorang melaporkan semuanya pada Munku bahwa mereka bisa berangkat sekarang. Dan Munku yang menerima laporan itu bertanya kepada Hubong, di manakah Demon Lord sekarang? Ternyata menurut Hubong, tuannya saat ini pergi menemui Master Wang Jing bersama Tetua Yang dan Tetua Yeon. Munku yang mendengar nama Master Wang tentu saja merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Karena Munku berpikir jika tuannya menemui Master Wang, apakah itu ada hubungannya tentang pembahasan pernikahan antara tuannya dengan Nona Wang Yogun. Munku yang sedang melamun tersebut seketika tersadarkan karena panggilan Huo Sangwa yang menanyakan keadaan Munku yang sepertinya sedang merasa tidak nyaman dan khawatir jika Munku sakit. Tapi Munku menyembunyikan perasaan hatinya yang tidak nyaman itu dan berkata bahwa dirinya baik-baik saja sambil berterima kasih karena sudah mengkhawatirkannya, ucap Munku yang berusaha untuk tetap tersenyum. Tapi kemudian dia tersadar lagi untuk menguatkan hatinya agar tidak perlu banyak berpikir tentang masalah itu. Karena dia hanya perlu mempercayai Demon Lord seperti biasanya sebab Demon Lord adalah satu-satunya orang yang dia cintai. Kemudian adegan berganti lagi ke lokasi di mana Tetua Yeon dan Tetua Yang terlihat tidak mempercayai kejadian yang terjadi di depan mata mereka berdua saat ini. Karena bagaimana bisa sang Unrai Village Sword Wang Jing dan anak-anaknya memohon untuk bergabung dengan kultus Heavenly Demon. Tak hanya Tetua Yang dan Tetua Yeon yang terkejut, bahkan Seon Ye-won sendiri tidak bisa percaya melihat Wang Jing yang memiliki harga diri tinggi itu bersujud di depannya, memohon agar dia tidak menolak mereka bergabung ke kultus, agar bisa membalas kebaikan Seon Ye-won karena telah menyelamatkan nyawa putrinya, ucap Wang Jing. Tetua Yang Danwah yang melihat itu semua hanya bisa meneteskan keringat dan tersenyum bingung. Padahal dia ingin menekan permasalahan pernikahan Nona Wang Yogun dengan tuannya. Tapi dia malah melihat satu keluarga yang hebat itu secara sukarela ingin bergabung dengan kultus, dan ini sebenarnya merupakan hal yang bagus bagi kultus Heavenly Demon, ucap Tetua Yang Danwah dalam hatinya. Dan ternyata kejadian ini juga merupakan suatu hal yang tidak pernah Seon Ye-won duga selama ini. Karena sebelumnya Wang Jing pernah berkata padanya akan membahas pernikahan setelah duel mereka selesai. Tapi dalam beberapa jam kemudian setelah duel, Wang Jing bisa merubah keputusannya seperti ini. Tapi dari sinilah Seon Ye-won menduga bahwa semua ini kemungkinan adalah idenya Nona Wang Yogun yang langsung memalingkan wajahnya yang memerah malu ketika dia ditatap langsung oleh Seon Ye-won yang terlihat kaget dengan ekspresi Wang Yogun barusan. Tapi tampaknya Wang Jing tidak sepenuhnya melupakan pernikahan itu, karena Wang Jing yang sedang duduk bersujud di halaman itu tiba-tiba berbicara menggunakan telepati dengan Demon Lord untuk mendiskusikan masalah pernikahan itu lain kali saja. Sebab di chapter yang sebelumnya kita tahu bahwa Wang Jing setuju untuk menuruti semua permintaan putrinya. Jadi di depan Demon Lord saat ini dia hanya bisa berpura-pura beralasan bahwa karena menurutnya lebih baik kalian mengenal satu sama lain terlebih dahulu daripada buru-buru membahas masalah pernikahan itu. Mendengar telepati Wang Jing tersebut, Seon Ye-won dalam pikirannya semakin yakin bahwa semua ini adalah idenya Nona Wang Yogun. Tapi masalah tentang bergabung dengan kultusnya itu adalah persoalan yang tidak dia duga, ucap Seon Ye-won dalam hatinya sambil memandangi wajah Wang Yogun karena dia bisa merasakan bahwa Wang Yogun tampaknya berbeda dengan wanita lainnya.
Karena semua yang terjadi saat ini bukanlah hal yang buruk, bahkan hal ini merupakan peluang besar bagi kultus untuk dapat meningkatkan kekuatannya. Tentu saja Seon Ye Won akan menerima permintaan Wang Jing dengan tangan yang terbuka, sambil mengucapkan selamat bergabung dengan kultus Heavenly Demon. Mendengar sambutan itu, Wang Jing yang merasa senang mengucapkan terima kasih pada Demon Lord karena mau menerima mereka semua. Karena hal ini adalah sebuah pencapaian yang baik bagi kultus, tentu saja Tetua Yang dan Tetua Yeon tidak lupa juga mengucapkan selamat kepada tuannya karena telah menerima Unri Violet Sword Wang Jing ke dalam kultus Heavenly Demon. Tapi tampaknya kejadian ini akan membuat Muri menjadi gempar karena bagaimanapun kejadian ini akan cukup besar untuk menyentuh keseimbangan yang terus ada di antara faksi ortodoks dan unortodoks selama ini, ucap Tetua Yeon dalam pikirannya. Kemudian adegan berganti beberapa hari kemudian setelah rombongan Seon Ye Won berangkat dari cabang provinsi Hunan kembali ke markas utama kultus Heavenly Demon di daerah 10,000 Great Mountains. Saat masih berada di tengah perjalanan, rombongan itu tiba-tiba berhenti karena pria pengirim pesan yang sebelumnya datang kembali menemui Seon Ye Won untuk menyampaikan bahwa tamu yang tak diundang itu diperkirakan akan sampai di lokasi utama kultus dalam 2 hari. Informasi itu tentu saja sangat mengejutkan Seon Ye Won, karena menurut Tetua Yang, rombongannya ini perlu 3 hari lagi untuk bisa sampai di markas utama. Mendengar itu, Seon Ye Won tidak punya pilihan lain selain harus pergi sendirian yang membuat Tetua Yang, Tetua Yeon, dan Hubong terkejut sambil bertanya, "Demon Lord, apakah terjadi sesuatu dengan markas utama?" ucap Hubong yang terlihat khawatir. Tapi Seon Ye Won menjawab pertanyaan itu dengan raut wajah yang terlihat marah karena ada tamu tidak diundang yang akan datang ke kultus. Pernyataan itu tentu saja membuat semua orang kaget dan Tetua Yeon yang khawatir tuannya pergi sendiri mengajukan diri untuk ikut menemaninya kembali ke kultus duluan. Tapi tawaran itu ditolak oleh Seon Ye Won karena akan lebih cepat jika dia pergi sendirian. Jadi dia menyuruh Tetua Yeon dan lainnya untuk kembali bersama dengan selamat sesuai rencana. Setelah mengucapkan itu semua dengan kecepatannya yang gila, Seon Ye Won sudah melompat pergi meninggalkan rombongan. Dan di situ Hubong bingung tentang siapa tamu yang tak diundang itu sampai membuat tuannya terburu-buru seperti itu. Sambil bertanya kepada Tetua Yeon yang juga merasa tidak yakin siapa identitas dari tamu tak diundang tersebut. Dan Tetua Yeon yang terlihat khawatir itu berbicara sendiri dalam hatinya. Publik hanya mengetahui kalau Demon Lord melakukan latihan tertutup. Jika tamu itu adalah orang yang harus disambut oleh tuannya sendiri, dengan sedikit dugaan sepertinya dia tahu siapa tamu tak diundang tersebut. Dan 2 hari kemudian adegan telah berpindah di dekat daerah 10,000 Great Mountains, yang di situ kita melihat sosok Seon Ye Won yang berlari sangat cepat dari pohon ke pohon seperti seorang ninja dari Konohagakure yang telah berlari selama 2 hari tanpa henti. Dan akhirnya dia akan segera sampai di markas utama kultus Heavenly Demon, ucapnya. Tapi tiba-tiba dia berhenti di salah satu cabang dari pohon yang ada di lereng gunung karena merasakan banyak kehadiran di dekatnya. Ternyata di jalan yang tak terlalu jauh dari posisinya berada, terlihat sebuah iring-iringan kesatria berbaju besi sambil membawa bendera berwarna merah dengan simbol naga di tengahnya, yang merupakan lambang dari keluarga kerajaan. Jadi, tamu yang tak diundang itu sebenarnya adalah dari keluarga kerajaan. Seon Ye Won yang memantau rombongan itu dari jauh akhirnya percaya bahwa mereka sungguhlah berasal dari istana, tapi dia merasakan hal yang aneh karena dia pernah mendengar bahwa istana itu berpisah dari provinsi Jianghu. Setelah melihat rombongan tersebut, pandangannya tertuju pada pria setengah baya yang sudah mencapai tingkatan evolusioneri, sedangkan pemuda di sampingnya yang tampaknya akan menjadi komandan berikutnya berada pada tingkatan sekitar tingkat supreme puncak. Dan tentu saja mereka berdua berada di tingkat yang berbeda dari para prajurit di belakangnya yang hanya pada tingkatan pertama dan puncak tingkat pertama.
Untuk menganalisis lebih jauh, Sean Newell memerintahkan Nano untuk memperbesar objek yang dia lihat. Dari penglihatannya itu, dia melihat banyak ahli bela diri, tapi sedangkan orang misterius yang mereka jaga di dalam kereta kuda sepertinya tidak mempelajari ilmu bela diri apapun. Jadi dia penasaran siapakah itu. Kemudian adegan berpindah ke lokasi pintu masuk benteng utara markas utama kultus Heavenly Demon. Di situ terlihat tetua ketujuh Huan Yi yang terlihat gelisah sambil menggigit kukunya yang panjang karena gugup menunggu kedatangan tuannya Sean Newell yang harus sempat nantinya untuk menemui keluarga kerajaan yang belum tahu apa tujuannya dan mengapa mereka datang ke kultus Heavenly Demon. Di sela gugupnya itu, tiba-tiba dari arah belakang, Great Guardian Malagium datang untuk menanyakan apakah Demon Lord sudah tiba, dan ternyata Demon Lord belum tiba juga. Sebab ini adalah hal yang buruk karena kemungkinan orang-orang dari istana hampir sampai, ucap tetua Huan Yi. Tapi kemudian tiba-tiba Great Guardian Malagium merasakan ada seseorang yang menuju ke arah mereka berdua. Dan orang itu bergerak sangat cepat sekali, dan dia sendiri tidak tahu siapa orang tersebut. Tapi yang jelas dia dapat menyadari bahwa orang itu lebih hebat darinya. Jadi siapakah orang itu sebenarnya?